Apakah karena sudah datang THR-nya ya, wajah-wajahnya sudah cerah. Dan juga sudah datang yang nanti-nanti, yaitu pengumuman untuk yang lolos seleksi mengikuti training of trainer calon instruktur asosiat tahun 2023. Nah, sekali lagi kami ucapkan apresiasi dan selamat kepada teman-teman semua. Selamat ya, Bapak, Ibu, Mbak, Mas semua. Teman-teman di sini sudah melalui proses administrasi, wawancara, dan micro teaching, dan sudah kami berikan pemberitahuan bahwa teman-teman di sini memasuki tahapan selanjutnya, yaitu seleksi mengikuti training of trainer, sehingga nanti teman-teman bisa memiliki kemampuan dan kompetensi dalam menyampaikan pembelajaran dengan baik dan juga maksimal. Dan untuk membuka TOT, pertemuan agenda untuk membahas persiapan TOT kali ini, sebelum nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan dari kami instruktur, perkenalkan di sini kami di instruktur di Institut BPJS Ketenagakerjaan ada 4 orang, ada saya, Santi, kemudian ada Ibu Dr. Gigi Ella, Ya, halo. kemudian ada Mas Ongki, dan satu lagi ada Mbak Eularia Handayani, Mbak Ella yang baru bergabung bersama kami. Baik teman-teman, nanti akan ada pemberitahuan mengenai apa sih gambaran TOT dari Ibu Ella, tapi sebelumnya saya ada pantun buat teman-teman nih. Kue bolu rasa pandan. Cakep. Ada apa hari ini di bulan Ramadan? Ada meeting persiapan TOT. Satu lagi ya, es kelapa rasanya segar. Manis ditambah gula. Pengen bulan puasa, ayo jangan mager. Kita semangat cari pahala. Amin. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Gigi Ella. Dipersilakan, Bu Ella. Oke, Mbak Santi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sambutan sih sebenarnya, kita kan sama-sama di instruktur ya. Ngomong-ngomong kelapa muda jadi haus ya, yang lagi puasa. Oke, teman-teman semua, di kali kesempatan ini kami dari instruktur mengundang Bapak Ibu semua yang sudah lolos seleksi wawancara untuk instruktur asosiat. Saya yakin teman-teman semua di sini pasti punya semangat yang sama ya. Kita bahagia dan semangat untuk menjalankan aktivitas kita di beberapa hari ke depan, karena kita akan join untuk mengikuti proses trainer of trainer ya, sebagai bekal kita untuk menjadi instruktur. Kami sendiri di sini, saya, Mbak Santi, Mbak Ella yang satu lagi, ada Ella 1, ada Ella 2, itu juga sama-sama belajar. Nanti coach kita di kesempatan kali ini adalah akan disampaikan oleh Mas Ongki ya. Jadi Mas Ongki ini memang yang paling senior, paling lama di instruktur Learning Center BPJS Ketenagakerjaan. Saya juga masih belajar sampai sekarang. Jadi yang namanya instruktur itu ya belajar dan belajar. Jangan bosan dan jangan jangan lelah untuk terus belajar. Karena dengan belajar kita bisa sharing ilmu kepada siapapun, dan insya Allah itu menjadi pahala ya buat kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya dilipat gandakan. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, di sini kami ingin menyampaikan bahwa kita akan bertemu dalam 4 hari ke depan di jam yang sama, dimulai dari jam 10 pagi sampai dengan selesai. Selesainya juga nggak sampai selesai siang banget ya, jadi kita memang memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini supaya kita bisa nyicil TOT yang akan kami selenggarakan untuk rekan-rekan semua. TOT ini akan berjalan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama saat ini di minggu
bulan Ramadan tanggal 11 sampai dengan nanti tanggal hari Jumat ya, tanggal 14 April. Ini tahap pertama yang sifatnya secara virtual. Kemudian akan ada TOT lanjutan yang akan hadir di LC. Jadi kami akan mengundang Bapak Ibu semua yang sudah lolos pada seleksi wawancara dan micro teaching, itu akan kami undang ke LC Learning Center BPJS Ketenagakerjaan di Bogor untuk sama-sama mengikuti program TOT yang diselenggarakan secara offline. Karena di sini nanti kita akan membahas hal yang lebih rigid lagi, bagaimana kita bisa membuat berbagai macam dari mulai namanya RP3I, rencana RP3I untuk proses pembelajaran, rencana proses pembelajaran dan panduan instruktur untuk semua materi yang ada di PPJ RPI. Jadi memang ada banyak sekali PPJ RPI yang harus kita provide ya materinya RP3I-nya supaya ini bisa terlaksana di tahun 2023. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan semua yang ada di sini tidak tidak menghilangkan kesempatan yang baik ini untuk bisa masuk kembali ke seleksi di tahap selanjutnya, yaitu setelah TOT ini. Jadi setelah TOT nanti akan ada yang namanya sprint definitif bagi rekan-rekan semua sebagai instruktur associate. Itu harapan dari kami. Jadi mudah-mudahan dari 79 orang yang kemarin lolos di seleksi wawancara dan micro teaching, itu juga bisa lolos menjadi instruktur associate yang definitif di tahun 2023. Jadi nanti akan ada sprint kembali sebagai instruktur associate. Kenapa kita harus melakukan TOT ini, teman-teman semua? Karena memang TOT ini adalah bekal utama kita menjadi seorang instruktur. Jadi nanti akan diajarkan atau di-sharing berbagai hal dari mulai bagaimana cara presentasi yang baik, sampai dengan pembuatan materi, terus kemudian metode pembelajarannya seperti apa, kemudian bagaimana teknik untuk menyampaikan atau deliver dari materi pembelajaran yang kita punya itu akan deliver dengan metode apa, bisa dengan cara offline, online, ataupun mungkin nanti untuk bahan digital learning, di e-learning yang akan juga bisa dinikmati oleh seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sasaran kita adalah untuk seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan ya seluruh Indonesia yang memang membutuhkan peningkatan kompetensi dari PPJ RPI yang sudah ditetapkan. Jadi teman-teman semua, itulah peranan kita kurang lebih, nanti akan dibahas secara detail satu persatu teknik-teknik untuk melaksanakan TOT ini. Saya rasa itu pembukaan dari saya. Mudah-mudahan hari ini kita happy-happy, bisa join, bisa menikmati pekerjaan kita, journey kita dari mulai proses seleksi administrasi, kemudian wawancara sampai pada proses saat ini. Mudah-mudahan kita bisa menikmati ini dan menjadikan kita orang-orang yang berguna untuk diri kita, untuk BPJS Ketenagakerjaan terutama yang kita cintai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ella atas pengarahannya. Baik, pengantarnya. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Mas Ongki untuk menyampaikan agenda kita pagi hari ini. Silakan. Oke, terima kasih. Teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong buat Kanti dan Bu Ella ya, yang sudah membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini buat kami
bertiga, berempat di sini ada tambahan Mbak Ella, selain Dr. Ella. Hari ini momen yang sangat membahagiakan. Kenapa? Karena kita bisa, meskipun virtual, bisa bertatap muka langsung dengan sosok-sosok gitu ya, dengan orang-orang yang paling tidak punya passion yang sama dengan kita gitu, passion untuk berbagi gitu, passion untuk nggak nyimpen ilmu gitu ya, karena azabnya orang berilmu kan kalau ilmu itu disimpan aja gitu, nggak dibagi ke yang lain. Nah, ini sangat membahagiakan buat kita. Dan hari ini kita masih ketemu online untuk penjelasan dulu ya teman-teman, belum mulai masuk ke materi. Jadi kita santai aja di hari ini, meskipun di berikutnya tetap santai ya, tapi hari ini kami sangat berharap akan banyak teman-teman yang belum 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 tune in yang belum paham apa tentang associate itu bisa ditanyakan di sini di hari ini gitu ya. Baru besok pagi sampai dengan Jumat, insya Allah kita akan mulai nyicil masuk ke materi TOT. Tadi udah disampaikan oleh Bu Dr. Ella, kenapa kita bagi ke 2 tahap di TOT-nya gitu kan. Saat ini kan kita tahu concern dari para Din dan Rektor, para direksi dan Pak Dirut itu kita harus cermat menentukan waktu untuk pelatihan gitu, karena kita tahu target-target yang ada di setiap unit kerja itu semakin wow sekarang ini gitu ya. Makanya meskipun bulan puasa, kami kemarin mengusulkan ke Pak Willy dan ke Pak Dirum untuk kita sudah memulai, tapi dibagi 2 tahap. Tahap pertama tahap online dengan materi-materi, pemahaman-pemahaman yang bisa di-share online. Karena apa? Karena ada pemahaman-pemahaman dan keterampilan yang harus dipraktekkan Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi nanti di tahap kedua, insya Allah akan kita gelar setelah Lebaran. Nanti juga kita kalau perlu kita diskusikan cocokkan tanggalnya gitu ya, yang paling pas gitu. Artinya teman-teman yang ada kesempatan cuti, sebagian besar udah selesai cutinya itu di tanggal berapa gitu ya. Nanti kita cocokkan sekalian. Gitu. Jadi itu kenapa kita bagi ke 2 tahap. Dan alhamdulillah disetujui, termasuk jam 10 ke jam 12 setiap harinya di bulan Ramadan ini. Karena concern dari direksi sebelumnya kan kalau kegiatan online gitu, kalau bisa setelah zuhur gitu ya, setelah istirahat siang gitu ya. Nah, kemarin kami berargumen untuk di bulan Ramadan, kalau selepas zuhur itu tingkat kewaspadaan dan konsentrasi kita tuh udah semakin menipis gitu ya. Nah, makanya kemarin kami propose di jam 10 menuju ke jam 12. Alhamdulillah disetujui, dan di hari ini, mulai hari ini sampai dengan Jumat, akhirnya kita bisa ketemu tatap muka secara online. Itu pengantarnya, dan kita diskusi dulu sebelum ada beberapa yang saya share. Mungkin dari Bapak Ibu teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu tuh tentang instruktur associate dulu. Monggo silakan. Apakah semuanya sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Yuk, nggak apa-apa, ini momennya tanya jawab ya. Momennya bertanya, momennya nggak tahu menjadi tahu. Silakan, kita santai aja. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu tentang associate, langsung open mic, silakan. Silakan, silakan. Ada, aduh sebagian besar saya kenal, ada Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Halo Mas Oki, mau saya Mbak nanya deh Mas Devi. Oki. Iya, karena udah disebut ya. Itu, Oke, apa Mbak Devi? Silakan Mbak Devi. kalau saya kan melamar mengajukan Mm-mm. itu untuk Mm-mm. bidang pelayanan. Eh, Mm-mm. ada beberapa yang jadi fokus perhatiannya, maksudnya yang untuk ekspertis mengajarnya apa ya. Nah, itu nanti apakah ada di sini saya lihat di sini ada beberapa orang di bidang pelayanan juga. Ya, betul. Apakah nanti kami akan join bareng ya membuat materi tadi setelah TOT Mm-mm. atau bagaimana? Itu sih Mas Oki. Itu Oke. aja sih sebagai awalan. Makasih Mas Oki, terima kasih Yes. Pak Oki. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Mbak Devi tadi, pas dilihat-lihat di sini gitu ya, yang masuk lolos sampai ke tahap TOT,
ternyata dari pelayanan ada nggak cuma satu gitu, ada banyak. Nah, apakah nanti kita akan bekerja bareng gitu ya? Ini saya jawab langsung ya. Jadi kebutuhan pembelajaran di BP Jam Sostek itu sudah dipetakan, dan juga bukan hanya dipetakan dari top down, dari atas ke bawah, dari manajemen sampai learning, sampai kebutuhan teman-teman di cabang, tapi juga bottom up. Teman-teman dari wilayah dan cabang di tahun 2002 itu kan juga banyak, ada 3.900 sekian ya, yang mengajukan pembelajaran buat dirinya. Nah, itu yang kita tangkap, kebutuhan itu, kemudian kita olah, dan muncullah daftar yang kemarin kami share ke teman-teman di yang melamar gitu ya. Akhirnya misalnya kayak Mbak Devi nanti milih misalkan JHT sama JP misalkan ya. Nah, kebutuhan itu kan yang mengajukan itu kan banyak, nggak cuma satu karyawan di satu unit kerja, bisa jadi di satu unit kerja itu bisa 3 orang, 5 orang gitu. Akhirnya terkumpullah banyak. Kalau untuk pelayanan dan kepesertaan itu yang paling banyak. Ada hampir separuh dari total 3 ribuan itu ada di kepesertaan dan pelayanan. Itulah kenapa di pelayanan ini, dan kemungkinan juga di kepesertaan ya, yang terlihat lebih banyak dibanding yang lain gitu ya. Kalau Mbak Devi lihat pasti banyak nih teman-teman di pelayanan gitu. Karena sebab itu ada banyak, kalau dikelompokkan menjadi kelas. Nah, kemungkinan kelas yang paling banyak berarti kelas kepesertaan dan pelayanan. Itu kenapa kami membutuhkan lebih dari satu associate. Nah, nanti ketika kita sudah sampai di tahap untuk membuat bahan ajar, membuat RP3I yang tadi disebut Bu Dr. Ella, rencana proses pembelajaran dan panduan instruktur, kita kemungkinan besar akan berkelompok, Mbak Devi dan teman-teman. Gitu ya, waktu membuatnya kita akan berkelompok, dan kita upayakan efektif tatap muka di Bogor, di Learning Center di Bogor. Kita upayakan ya sebisa mungkin efektif tatap muka. Tentu saja ini semoga disetujui ya. Semoga disetujui oleh manajemen. Kita bisa tatap muka selama beberapa hari di Bogor untuk develop bahan ajar tersebut atau RP3I tersebut. Nah, nanti sangat mungkin berkelompok. Begitu Mbak Devi, jawab ya. Makasih Pak Uki, thank you banget. Iya. Kalau instruktur associate sendiri, teman-teman, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Kedudukannya gitu ya, apa sih associate gitu. Nanti kan kalau di runut kan ada hubungannya dengan CSS, sampai ke CSS itu ada tuh, instruktur associate gitu ya. Kalau begitu saya jelaskan ya, meskipun di pertemuan initial meeting pertama saya sudah menyampaikan, jadi instruktur associate itu berbeda dengan teman-teman yang menjabat sebagai instruktur di Deputi Bidang Learning and Development. Ya. Jadi kan Deputi Bidang Learning and Development itu yang menjalankan Institut BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di situ ada karyawan-karyawan dengan jabatan instruktur. Di antaranya yang ada saat ini ada Bu Dr. Ella, Bu Santi tadi yang membuka kegiatan, ada saya, kemudian ada Mbak Ella, dan yang baru saja minggu lalu mutasi ke Menara, itu Mbak Iin ya. Nah, itu teman-teman dengan jabatan instruktur. Nah, tugas dan tanggung jawab instruktur salah satunya itu adalah memastikan seluruh proses pembelajaran yang ada di Institut BPJS Ketenagakerjaan itu berjalan dengan optimal dan maksimal. Nah, peran paling krusial dalam sebuah pembelajaran tentu ada di yang mendeliver materi atau instrukturnya. Kami yang ada di instruktur itu tentu punya keterbatasan expertise, gitu ya. Meskipun kami sudah dan terus berupaya untuk memperluas spektrum expertise kami, gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang spesifik itu lebih banyak dimiliki expertise-nya oleh teman-teman yang ada di unit bisnis, gitu ya. Baik itu yang di kantor pusat maupun yang praktikal ada di wilayah dan cabang. Nah, itulah kenapa tidak semua materi-materi pembelajaran yang dibutuhkan oleh
karyawan BP Jam Sostek itu ada di kami, ada di jabatan instruktur. Maka ada manajemen menetapkan ada yang namanya instruktur associate. Jadi siapa itu instruktur associate? Instruktur associate adalah karyawan yang ada di jabatan selain instruktur, gitu ya, tapi dia punya keahlian, kemampuan, dan expertise di bidangnya yang bisa dikolaborasikan untuk menjadi instruktur atau mendeliver materi pada program-program pembelajaran yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Learning and Development. Nah, jadi kedudukannya seperti itu, bukan instruktur seperti kami di jabatan instruktur, tapi karyawan yang ada di unit-unit kerja masing-masing yang punya keahlian dan expertise di bidang kerjanya. Di saat BP Jam Sostek membutuhkan keahlian itu untuk mendeliver dalam sebuah program pembelajaran, nah teman-teman asosiat lah yang dipanggil. Sebelumnya, teman-teman, sebelum tahun 2023 ini, asosiat yang bekerja sama dengan learning itu modelnya atau kita pakai mekanismenya cabutan biasanya, ya. Ketika ada program itu ada materi pelayanan, misalkan Mbak Devi, kami bermemo nanti spesifik ke apakah ke KOP, ke PPK, atau bisa ke wilayah kalau success story atau cabang gitu ya. Dulu kalau nggak salah Mbak Hanum pernah ya, Mbak Hanum ya, kami minta untuk share success story-nya seperti itu. Meskipun bukan di pusat ya, meskipun di cabang. Seperti itu. Nah, yang cabutan ini kayak Mbak Hanum dulu kan kita belum sempat ketemu, kita belum sempat gimana sih standarnya mendeliver materi, bukan hanya mendeliver ya, mulai menyusunnya sampai mendeliver sampai mengevaluasinya gimana, kan belum sempat seperti itu. Ya pokoknya ada orangnya datang langsung ngajar gitu ya, slide-nya tayang ngajar selesai seperti itu. Nah di mekanisme yang ini kita ingin memastikan, karena itu juga kebutuhan learning sendiri, kebutuhan BP Jam Sostek sendiri, bagaimana instruktur yang mendeliver itu benar-benar optimal gitu ya, baik dia punya kompetensi mengajar sesuai standar di Institut BPJS Ketenagakerjaan, ataupun ya dari hasil evaluasi yang kami lakukan di learning itu memang memerlukan itu gitu. Misalkan dari hasil evaluasi ternyata instruktur yang satu ini itu nggak bagus gitu, baik observasi tim evaluasi di learning maupun hasil kepuasan dari peserta. Tapi karena mekanismenya masih cabutan, di program berikutnya beliau lagi yang diminta oleh kepala unitnya untuk ngajar dan seterusnya. Nah, mekanisme kita yang baru ini di 2023 ini kita ingin ada peningkatan gitu. Makanya kita kumpulkan apa kebutuhan materi kita, siapa karyawan di seluruh Indonesia yang memang punya panggilan jiwa gitu ya. Kalau istilahnya Pak De Agung ini wajilat kulub, wah, punya panggilan jiwa untuk berbagi, untuk menyampaikan apa yang dia punya, apa yang dia ketahui, keilmuan, pengetahuan, keterampilan ke karyawan kita yang lain. Dan pasti tujuan utamanya BP Jam Sostek semakin powerful, semakin berjaya, semakin optimal melayani dan melindungi seluruh pesertanya gitu. Nah, dari situ Bapak Ibu dan teman-teman, singkat cerita kita lakukan seleksi dan sampailah kita di hari ini. Nah, hari ini tadi seperti yang disampaikan Bu Ella, hari ini masih rangkaian dari seleksi sebenarnya. Kenapa masih rangkaian dari seleksi? Karena bisa jadi pas ketika TOT bisa berubah, namanya manusia bisa berubah ya, bisa berubah pikiran gitu, nggak lanjut bisa jadi. Jadi yang ada di TOT ini teman-teman itu belum ditetapkan sebagai instruktur associate ya, tapi setelah TOT ini selesai di tahap kedua, baru nanti akan ada surat perintah dari Direktur Umum SDM. Ya, surat perintahnya adalah surat perintah sebagai instruktur associate. Nah, jadi teman-teman sudah memegang sprint sebagai instruktur associate paling tidak untuk tahun 2023. Ya, dengan potensi ya diperpanjang di tahun-tahun berikutnya. Tinggal
bagaimana keinginan kita masing-masing juga dan kebutuhan kita gitu ya. Nah, di dalam setahun itu nanti teman-teman sampai akhir Desember 2023, teman-temanlah yang akan menjadi salah satu dari perangkat pembelajaran BP Jam Sostek untuk mendeliver materi di program-program pembelajaran kepada seluruh karyawan kita. Itu. Ada hal-hal yang kami di jabatan instruktur nggak bisa, tapi teman-teman yang ada di unit bisnis, ada di wilayah cabang itu lebih expert. Nah, itu sebenarnya yang kami butuhkan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau diibaratkan tuh kita sedang punya ini teman-teman. Kita sedang bikin tandon air tuh. Tandon air yang biasanya warnanya oranye tuh ya. Tandon air yang rumahan itu. Kita sedang ngumpulin air sebanyak-banyaknya di tandon itu. Kemudian untuk menyalurkannya kita pasang pralon, kita pasang keran gitu ya. Ada yang keran ke teras untuk nyiram halaman, ada yang keran ke kamar mandi, ada yang keran ke tempat wudhu dan seterusnya. Nah, sama halnya dengan kehadiran kita berkumpul di sini semua. Kita ini ibarat sekumpulan expertise, orang-orang yang punya expertise, subject matter expert gitu ya, yang nanti akan menyampaikan, mendeliver apa yang kita miliki ke semua perangkat pembelajaran. Jadi kalau teman-teman sebelum ini berpikiran bahwa pembelajaran yang ada di learning itu hanya kelas. Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata perangkat pembelajaran itu sangat banyak. Kelas, baik itu online maupun tatap muka langsung, itu yang paling banyak kita kenal. Selain itu, teman-teman belakangan ini pasti sering ikut karena tren dan marak ya, yang namanya knowledge sharing. Knowledge sharing itu sebuah event pembelajaran juga yang kita buka dan semua orang boleh ikut, nggak peduli dia ada di job role apapun, dia boleh ikut, boleh masuk, boleh ikut belajar gitu. Model knowledge sharing atau community of practice atau COP. Nah, COP ini nanti kalau di learning ini ada topiknya yang akan dibahas, kemudian pesertanya itu biasanya lebih spesifik. Kalau knowledge sharing dia lebar ya, cakupannya luas ya, boleh bidang apa saja. Tapi kalau community of practice, dia lebih spesifik. Ada juga teman-teman nanti bisa jadi akan berkolaborasi dengan learning untuk membuat video pembelajaran. Gitu. Jadi datang ke learning, ada studionya, kemudian di-shoot, diedit, dipasang di e-learning. Jadilah sebuah video pembelajaran. Gitu. Dan kalau video pembelajaran ini kami paling senang. Kenapa? Karena long lasting ya teman-teman ya. Itu bisa diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun ya. Tentunya oleh karyawan BP Jam Sostek. Dan kalau hitung-hitungan pahala di bulan Ramadan ini pahalanya ngalir terus. Setiap klik itu pahala keilmuannya ngalir terus. Itu Masya Allah, itu luar biasa banget buat kita ya. Ada juga teman-teman yang hobi nulis gitu ya, bisa menuangkan penyampaian atau delivery pembelajarannya dituangkan dalam bentuk tulisan. Gitu. Kami ada beberapa perangkat pembelajaran dalam bentuk tulisan dan infografis, misalkan newsletter atau majalah kreatif dan banyak hal yang lain. Gitu. Jadi kok sebanyak ini teman-teman jangan khawatir nggak punya peran menuju ke tempat yang dituju karena salurannya ternyata cukup banyak. Gitu. Itu tentang instruktur associate. Dan setelah TOT nanti akan terbit sprint, tadi sudah saya sampaikan. Tapi sprint itu teman-teman, kalau kita bicara CSS, sprint itu belum bisa langsung diklaim ke CSS. Gitu. Karena Perdir di CSS sendiri mensyaratkan yang dikategorikan masuk sebagai skor di CSS adalah ketika teman-teman sudah melakukan delivery. Nah, delivery tadi banyak perangkatnya, jadi tenang aja. Nanti kami akan upayakan ke Human Capital apa-apa saja kriteria associate yang bisa katakanlah diklaim CSS-nya. Gitu.
Nah, itu nanti akan ada sprint sendiri. Misalkan setelah sprint sampai Desember keluar, sprint sebagai associate, misalkan ada sesuai jadwal di bulan Juli ada program salah satu PPJ yang ada di topik pelayanan gitu ya. Nanti Mbak Devi mengajar misalkan sama Mbak Hanum mengajar misalkan. Nanti akan ada sprint lagi yang menyatakan bahwa Mbak Devi dan Mbak Hanum akan mengajar pada tanggal sekian materinya ini sesuai jadwal ini. Nah, itu yang bisa kita klaim sebagai CSR. Gitu. Dan juga misalkan model pembelajaran perangkat pembelajaran yang lain, misalkan Mbak Sisra, kami minta ke learning untuk membawakan pembelajaran gitu, tapi di shoot, dibuat video pembelajarannya. Nah, itu juga nanti akan ada sprint sendiri, dan itu yang bisa kita klaim sebagai skor di CSS kita. Nah, sementara itu dulu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan, Bu Dokter, Mbak Santi? Ada Mbak Iin, Mbak Endah. Boleh sharing-sharing kali Mbak Endah. Mbak Iin. Mana sih, aku belum lihat Mbak Iin tadi. Ini juga Mbak Iin juga udah lama banget di instruktur ya, juga termasuk yang senior nih. Mbak Iin, apa berkesempatan untuk bisa sharing, walaupun sekarang sudah di Menara ya? Bukan di Menara Gading ya Mbak? Mana sih Mbak Iin? Aku Ada nggak Mbak lihat loh. Iin. Oh ya, lagi nggak ada di Sibuk, kamera. sibuk sekarang. Teman-teman yang lain silakan, Ya, kita silakan. momennya diskusi dulu. Oke, kalau memang sudah clear ya instruktur asosiat, nanti tetap bisa kita diskusikan ya di pertemuan-pertemuan, karena kita sampai hari Jumat nanti. Silakan didiskusikan kalau nanti tiba-tiba keinget gitu ya, oh iya nih ini mau ditanyakan gitu ya. Berikutnya saya izin share screen, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa saja yang akan ada di TOT gitu ya teman-teman ya, karena kalau bicara TOT sebenarnya kemarin itu sebenarnya teman-teman, waktu proses seleksi itu Pak Willy, Deputi Bidang kami itu sempat men-challenge kami gitu. Mas Angki, dari 300 peserta yang ikut seleksi gitu, 300 lebih, itu yang lengkap sampai dengan dokumen itu sekitar 130-an gitu ya. Kenapa nggak semuanya ini kita terima Mas Angki gitu ya. Kalau kita terima itu semua itu apa dampaknya gitu. Nah, saya sampaikan ke Pak Willy, sebenarnya nggak ada dampak negatif kalau 120 lebih, 130 lebih peserta yang lengkap ini kita terima semua. Kenapa? Karena keilmuan yang ada di instruktur, apalagi kalau teman-teman nanti sudah melalui proses TOT, itu sebenarnya bukan hanya untuk keperluan mengajar tok gitu. Dia karena di dalamnya public speaking ada gitu ya. Teknik facilitating skills juga ada. Nanti bagaimana secara praktikal membuat desain presentasi yang visual itu seperti apa. Jadi sebenarnya kalau kita mau ikutkan semua Pak Willy, nggak ada dampak negatifnya. Gitu. Terus apa pertimbangannya kita hanya 4, waktu itu kita state hanya akan terima 40 ya. Apa pertimbangannya hanya 40? 40 itu sesuai perhitungan kebutuhan yang tadi sempat ditanyakan Mbak Devi. Ya, berapa kelas kita butuh pelayanan, berapa kelas kita butuh kepesertaan, ketemulah jumlah asosiat yang kita butuhkan. Nah, challenge-nya Pak Willy kalau kita ambil semua itu nanti ketika TOT gitu. TOT bayangkan kita TOT harus beberapa gelombang gitu, karena kalau 120 atau 130 agak kesulitan kalau satu gelombang. Kalau 80 nih seperti kita sekarang ini masih memungkinkan. Tapi kalau 120 butuh 2 gelombang, dan itu waktunya akan lebih panjang. Terlebih lagi pas tatap muka,
kita akan butuh banyak anggaran Pak Willy. Oh iya ya, pas tatap muka itu berarti kan akan anggarannya bisa membengkak gitu. Akhirnya nego-nego, ya sudah kita double aja. Dari 40 menjadi 80. Artinya kalau pas proses TOT nanti ada yang berubah pikiran, tadi sempat saya sebut ya, masih ada backup-nya. Atau kalau pas di sprint, yang bersangkutan ternyata berhalangan, benar-benar berhalangan, misalkan sakit gitu ya, masih ada backup-nya. Seperti itu teman-teman. Tadinya mau semuanya gitu ya. Apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Lihat ya. Sudah, Mas. Terlihat, Mas. Oke. Kita ini aja ya. Ini kita lebih interaktif ya. Saya juga pengen dengar suara dari teman-teman. Ini nggak boleh minum ya? Wah, gawat ini. Bolehnya sih boleh gitu ya. Oke, hari ini jam 10.42 ya. Insya Allah nggak panjang-panjang di hari pertama ini. Sebelum ini teman-teman, apa bayangan teman-teman ketika melihat kami gitu ya? Kami di jabatan instruktur gitu ya. Apa sih yang teman-teman bayangin gitu? Ada instruktur di BP Jam Sostek gitu ya. Terus ya kalau dari yang teman-teman lihat mungkin dia ngajar gitu ya. Ngajarnya ya bisa di kelas-kelas kita atau kadang teman-teman juga lihat tuh ngajar buat eksternal itu gimana sih? Silakan. Ada yang punya pikiran kayak gimana gitu? Silakan. Ngapain sih instruktur atau instruktur di BP Jam Sostek itu kerjanya ngapain sih gitu? Silakan yuk. Itu dulu, yuk. Pintar dan pemberani, Mbak Nila. Apa, yuk, open mic aja. Yang kepikir aja, teman-teman. Memberikan Mas Budi. instruksi, Mas. Oke, nice. Instruktur adalah orang yang pekerjaannya memberikan instruksi ya. Hei, kamu sana, kamu gitu, kamu ngerjain itu gitu ya Mas Budi ya. Ini sesuai namanya banget ya, instruktur gitu ya. Thank you Mas Budi. Ya, silakan yang lain. Interaktif, Mas. Oke, dalam mengajar harus selalu interaktif. Thank you. Tadi siapa? Mbak Tila. Oke. Ayo, Mas. Mbak Lia ya, kita ya kerjaannya sharing knowledge gitu. Kita digaji untuk sharing knowledge gitu ya. Oke, ada yang spesifik? Ada yang lebih spesifik, Mas Aditya? Mas Songki, bayangan saya mungkin seperti Widya Suara kalau di luar negeri ya. Jadi memang Oke, ditugaskan Widya Suara. buat mengajar gitu. Oke. Nah, oke, thank you Mas Aditya. Jangan close mic dulu. Dia ditugaskan untuk mengajar. Mengajar itu spesifik atau detail seperti apa, Mas? Maksudnya gimana, Mas? Tadi yang disebut Mas Aditya tadi, ya seperti Widya Suara gitu kalau di ASN gitu ya, atau BUMN yang lain. Nah, dia memang ditugaskan atau tugasnya untuk mengajar. Nah, mengajar ini spesifik seperti apa bayangan Mas Aditya? Mungkin terkait dengan kapasitas karyawan ya, knowledge dan apa itu yang mungkin mencoba untuk dari instruktur tugasnya untuk meningkatkan itu mungkin Mas mungkin. Sesuai berarti dengan yang dilakukan apa? Yang dilakukan oleh instruktur apa berarti? Mendeliver pengetahuan dan skill. Yes, dia bikin slide, terus begitu ada program, dia masuk, dia presentasi lah sampai selesai ya, dia deliver semuanya. Oke, thank you. Ada lagi? Berbagi, Mas. Upgrade knowledge. Upgrade knowledge, berbagi, Mbak Ana. Mas Hardi, apa Mas Hardi? Ya, jadi kalau spesifiknya sih mungkin membantu institusi untuk membuat karyawan di dalamnya itu memiliki level pengetahuan tertentu ya. Iya, betul. Oke, apa Mas Hardi yang spesifik dilakukan apa berarti? Orang instruktur. Menetapkan mungkin seperti kalau di sekolah kurikulum. Oke, nice. Sudah nyebut seperti kurikulum itu. nih ya.
Ya, supaya kan Oke. ada kebutuhan, ada target gitu kan. Nah, ada Kalau di kebutuhan. pesertaan ada itu, di learning mungkin punya itu juga. Oke, nice, thank you. Thank you Mas Ferdi. Tadi udah kebuka ya, ada kurikulum, ada kebutuhan gitu ya. Oke. Ada lagi tadi Bu Afrila kalau nggak salah? Oke, Mas Ongki, Jin, kalau saya ngebayangin yang namanya instruktur itu ya bisa nyatu dengan audiens kita sehingga Oh, apa yang kita mau deliver itu bisa yes. tersampaikan dengan mereka. Itu sih Iya, kurang lebih. betul. Oke. Oke, terima kasih Mbak Aprila. Ini di chat juga ada nih. Apa nih? Menyusun kurikulum ya, transfer pengetahuan sampai evaluasi. Nah, udah ada evaluasi. Nice, thank you. Baik, reskilling, upskilling, thank you Mas. Nah, saya balik lagi ya. Mana tadi? Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman tadi, nanti kita akan buka ternyata menjadi instruktur itu nggak sesimpel kita bikin materi di slide presentasi gitu ya. Kalau zaman Bapak Ibu yang senior mungkin masih ada yang pakai OHP dulu ya, sosialisasi pakai OHP gitu. Sekarang bikin slide bisa pakai Canva, bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Prezi, pakai macam-macam gitu ya, bisa pakai Miro. Terus masuk ke kelas, ditayangkan, kita yang ngomong selesai. Ternyata nggak sesimpel itu. Ya, tadi beberapa sudah disebut oleh teman-teman. Kalau secara lebih luas di Depth Learning itu bahkan dimulai dari analisis kebutuhan dulu. Gitu. Teman-teman kita nih butuh apa sih? Gitu. Nah, jangan sampai kalau kita di rumah, terutama yang ibu-ibu nih, udah tahu anak-anaknya nggak senang ikan, dimasakin ikan, gitu ya. Ya nggak dimakan. Gitu. Kalau senang sayur ya udah dimasakin sayur biar dimakan gitu ya, biar anak-anaknya sehat. Nah, sama seperti sebuah pembelajaran di learning itu ada fungsi teman-teman yang memang tugasnya untuk dia menganalisis kebutuhan di BP Jam Sostek, pembelajaran di kita itu apa. Nah, di tahun ini, kita mulai di tahun 2022, itu bahkan mulai kita implementasikan yang namanya PPJ, Program Pengembangan Jabatan, di mana ada mekanisme bottom up. Teman-teman yang di bawah itu benar-benar bisa mengusulkan, saya itu butuh dari daftar yang ada itu saya butuh ini. Itu akan lebih spesifik. Nah, jadi kita kayak kalau makan itu ya kayak makan di warung Tegal, kita order, saya mau makan ini, makan ini, disajikan ya kita makan sampai habis. Nah, sama seperti proses dengan implementasi PPJ. Teman-teman di wilayah cabang dan berikutnya pusat gitu ya, bisa dia mengajukan materi-materi apa, program-program apa yang dia butuhkan gitu dengan mekanisme yang sesuai ketentuan, itu bisa di-deliver gitu. Jadi ada mulai dari analisis kebutuhan, kemudian kita membuat desainnya, ya, desain itu ya untuk satu jabatan itu ternyata punya kurikulum materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran apa saja yang dia harus checklist 1, 2, 3 ada tuh kurikulum. Kemudian baru deh tugas kita di instruktur itu deliver. Oke, mau kurikulumnya seperti ini, silabusnya nanti kita di tahap 1 dan 2 juga akan mempelajari silabus seperti apa gitu ya. Ada silabusnya, dari silabus itu kita tentukan nih apa tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita deliver. Apa sasarannya. Nah, baru prosesnya kita lalui semua, barulah kita deliver. Itu. Dan terakhir kita evaluasi. Kita konfirmasi bahwa audiens kita, karyawan-karyawan yang menjadi peserta pembelajaran kita itu sudah paham, mengerti, bisa melakukan gitu ya, terampil melakukan apa-apa yang sudah kita sampaikan. Itu ada di evaluasi. Jadi rangkaiannya seperti itu. Nanti kita akan lebih buka sedikit-sedikit ya di hari ini, kita buka sedikit tahapan-tahapannya seperti apa. Ya, terima kasih teman-teman tadi yang sudah merespon. Dan ini tujuan kita menyelenggarakan TOT, teman-teman, khususnya untuk associate.
kami di Institut BPJS Ketenagakerjaan itu punya tanggung jawab untuk memastikan para associate itu punya kompetensi menyampaikan materi pembelajaran sesuai standar pada proses pembelajaran yang ada di Institut BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Ada standarnya ternyata. Jadi mengajar itu nggak hanya bikin slide terus besok masuk kelas kita sampaikan terus selesai, nggak ada standarnya. Seperti apa ya kita bedah yuk. Yang pertama, teman-teman di TLT ini nanti kita akan mempelajari, teman-teman kan sudah lihat silabus yang kemarin jadi rujukan. Oh, saya expert di sini, saya expert di sini, saya expert di sini. Nah, kita akan buka lagi silabus itu untuk menetapkan apa tujuan dan sasaran tiap-tiap materi pembelajaran yang akan kita ampu atau kita ajar. Nah, di sini nanti teman-teman akan ada pendampingan dari teman-teman dari learning, terutama di jabatan penata utama desain pembelajaran. Tuh. Maksudnya sasaran ini itu apa ya? Maksudnya sasaran yang berikutnya apa dan seterusnya. Nanti kita fine tuning, kemudian kita tetapkan. Oh, yang dimaksud tuh ini. Ini harus clear karena tujuan dan sasaran pembelajaran itu menjadi kunci seluruh rangkaian pembelajaran yang akan kita deliver sampai evaluasi. Gitu. Nanti kita di materi evaluasi kita akan belajar betapa pentingnya menetapkan tujuan bahkan untuk membuat evaluasi pembelajaran. Jadi ini yang pertama yang kita pelajari. Kita buka silabus lagi, kita tetapkan tujuan dan sasaran pembelajaran. Kalau sudah dari sasaran itu kita petakan apa saja sih sumber-sumber kebutuhan atau sumber pembelajaran yang ada di tiap-tiap sasaran. Misalkan mampu memahami gitu ya proses pengadaan barang dan jasa, metode lelang. Nah, kebutuhan pembelajarannya apa? Oh, kalau ini kita bisa merujuk ke misalkan undang-undang. Undang-undangnya ada nggak? Nah, undang-undang berapa? Terus perdir kita, perdir misalkan pengadaan barang dan jasa. Nah, nomor berapa? Siapa yang expert di situ? Sumbernya siapa? Apakah kita sendiri sudah expert? Kalau kita sendiri sudah expert, ya kita berarti sumbernya. Gitu. Kalau kita butuh subject matter expert lain, ya kita harus menghubungi, kita harus kontak lagi teman-teman yang dia expert di situ. Itu. Kemudian setelah dapat tuh semua, oh kita butuh perdir ini. Nah, kalau teman-teman yang lebih umum materinya misalkan, oh butuh teori dari buku, butuh teori yang secara umum dari buku apa. Nah, kita cari tuh sumbernya. Kemudian setelahnya baru kita susun tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran itu gampangnya gini teman-teman. Nah, ingat-ingat zaman kita belajar naik sepeda ya, masih kecil ya, zaman dulu belajar naik sepeda. Itu kan kita belajar nggak langsung, oh langsung naik, langsung bisa jalan sepedanya gitu kan nggak. Bahkan kalau kita diajarin sama orang tua kita atau kakak kita gitu ya, kan diajarin dulu, oh ini rem, ini yang namanya pedal, ini sadel duduknya di sini, ini rantai. Nah, tahapannya dia paham dulu, oh paham komponen-komponen sepeda. Terus fungsinya kalau rem itu buat ini, nah, yang buat ngayuh itu ini, pedal itu buat ngayuh fungsinya, ban itu fungsinya ini. Baru kemudian diajari praktek. Gitu. Praktek mungkin masih latihan dipegangi. Setelah beberapa lama, nah, baru dilepas. Setelahnya baru deh sama kakaknya disuruh-suruh beliin kerupuk ke warung gitu ya. Beliin sama ibunya suruh beliin garam, beliin merica gitu. Nah, tahapan itu ternyata ada juga dalam sebuah pembelajaran. Jadi kita nggak bisa langsung menyampaikan semuanya ke audiens. Atau kita juga nggak boleh zigzag gitu ya. Habis nyampein yang harusnya A, B, C, D, kita nyampein D dulu, baru B, baru C, kemudian ke A. Itu bisa membingungkan. Kecuali buat Mbak Rita yang nulis cerita cerpen ya. Boleh tuh alurnya maju, mundur, mix gitu, zigzag boleh. Tapi untuk sebuah pembelajaran, itu tahapan-tahapannya harus presisi, harus akurat. Berikutnya, belum menuju slide ya, kita susun handout-nya dulu. Kan kita dapat tadi itu sumber pembelajarannya,
Misalkan dari perdir, dari buku, dari teori jurnal atau teori yang berlaku umum gitu ya. Kemudian kita susun handout-nya. Nanti di besok hari, Rabu sampai dengan Jumat, kita juga akan mempelajari rencana proses pembelajaran dan panduan instruktur. Handout ada di dalamnya, ada di salah satu. Mulai latar belakangnya, itu semuanya ada di handout. Apa yang harus dia pelajari, kalau dia ada prakteknya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, gitu ya. Misalkan keselamatan dalam mempraktekkan dan seterusnya, ada di handout-nya. Baru setelah handout, teman-teman, baru kita membuat slide. Nah, kalau selama ini kan kita dapat disuruh ngajar materi ini, kita langsung sibuk bikin slide. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari ini. Ternyata ada loh alur standarnya. Dan slide itu kesekian, proses yang kesekian. Setelah membuat slide, baru seperti yang ditanyakan Mbak Devi, kemungkinan besar atau kita menjadi associate ini berpotensi kita nggak sendiri, akan ada teman sesama associate yang juga mengampu materi yang sama. Nah, gimana caranya memastikan antara Mbak Devi dan Mbak Hanum itu pas deliver, slide yang ini itu delivernya sama. Jangan sampai slide yang sama, Mbak Devi menjelaskan lain, Mbak Hanum menjelaskan lain. Dua kelas akan dapat dua hal yang berbeda kalau seperti itu. Nah, itulah perlunya yang namanya panduan instruktur. Jadi setiap slide itu ada penjelasannya. Dan ini nanti kita dokumentasikan secara rapi. Setelah itu kita baru deh belajar powerful presentation. Saya yakin teman-teman yang di sini sudah punya basis yang lebih dari cukup sebenarnya untuk mengajar. Ya. Nah, kita akan pelajari simpul-simpul utama saja dalam teknik presentasi yang powerful. Karena teman-teman yang di sini itu semuanya lolos micro teaching gitu. Pasti basis mengajarnya semuanya saya yakini sudah kuat. Kita akan kuatkan lagi dengan simpul-simpul apa saja sehingga presentasi itu bisa menjadi lebih powerful dari sebelumnya. Itu setelah presentasi, ya kalau kita presentasi biasanya ada tanya jawab gitu, atau ada peserta yang bertanya di sela-sela kita menyampaikan gitu ya, memotong. Atau kita lihat suasana di kelas kok mulai senyap nih gitu ya, mulai angop gitu ya, banyak yang nguap, banyak yang nunduk gitu ya, pura-pura nulis tapi kayak nggak bernafas gitu. Nah, kita harus peka itu dan kita harus tahu bagaimana ngolahnya. Itu kita butuh yang namanya facilitating skill. Gitu ya. Atau ada karakter peserta yang beda-beda ya, karakter peserta ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang cenderung ganggu. Nah, gimana menanganinya? Kita akan pelajari di sini. Dan terakhir tadi yang disebut bagaimana kita menyusun evaluasi pembelajaran. Gitu. Karena seperti yang saya pernah singgung di initial meeting di awal, ternyata berbeda teman-teman membuat soal-soal ujian ya, evaluasi level 2, nanti kita akan pelajari ada levelnya itu, evaluasi level 1, level 2. Soal-soal ujian dalam pembelajaran itu maksudnya evaluasi level 2. Nah, ternyata berbeda membuat soal-soal ujian untuk evaluasi level 2 untuk kepentingan pembelajaran dengan soal-soal ujian untuk kepentingan lain. Misalkan untuk keperluan TPA ya, TPA untuk pelamar kerja atau masuk perguruan tinggi itu berbeda. Itu. Prinsip utamanya ketika kita menyusun evaluasi pembelajaran untuk korporasi seperti kita ini di Institut Bpjam Sostek, yang pertama adalah dia harus merujuk lagi ke tujuan dan sasaran pembelajaran. Jadi nggak boleh evaluasi itu nggak ada di tujuan dan sasaran. Kenapa ya? Memang tujuan kita mengajar materi itu gitu. Jadi yang kita konfirmasi ya harusnya sama. Yang kedua, soal dan jawaban yang kita buat itu sebisa mungkin didesain sehingga peserta itu menjadi lebih ingat dengan pembelajaran yang sudah diterima. Gitu. Jadi bukan membuat soal gimana caranya supaya soal ini nggak bisa dijawab dengan benar, nggak begitu. Ya karena ada sebelum sekarang gitu ya, ada instruktur associate yang dia bikin soal tuh
dia senang kalau nggak bisa dijawab dengan benar gitu. Berarti soalnya bagus. Nggak seperti itu ternyata gitu ya. Semakin soal dan jawabannya itu didesain sehingga membuat peserta menjadi lebih ingat dengan pembelajaran yang diterima, maka semakin bagus soal itu. Kemudian ada persentase juga, teman-teman. Kan soal itu kan ada soal yang tipikalnya mudah dijawab dengan benar ya. Ada yang sedang atau rata-rata, ada yang sulit. Nah, itu ada persentasenya, nanti kita akan pelajari. Nah, ini rangkaian tujuan dan sasaran serta apa-apa saja yang akan kita pelajari di training of trainer bagi instruktur asosiat. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Izin Mas Ongki. Ya, Mas Adit ya. Ya, mungkin sedikit terkait tadi poin yang panduan instruktur ya, Mas Ongki. Itu kan tadi Mas Ongki sampaikan kita akan bersama-sama membahas terkait dengan materi slide gitu ya, dan bagaimana kita menyampaikannya. Mungkin kalau melihat masing-masing pribadi mesti ada perbedaan ya, Mas Ongki, terkait dengan style dan gaya itu apakah nantinya akan ada kebebasan di situ atau boleh menambahkan sesuatu di slide dan sebagainya sesuai dengan seperti apa gaya dia menyampaikan materi. Mungkin itu Mas Ongki sedikit. Sip. Terima kasih Mas Adit ya. Ini saya yakin juga mewakili beberapa teman-teman yang punya pertanyaan yang sama. Dalam tahap membuat panduan instruktur, gitu, apakah ini yang ditanyakan Mas Adit ya? Apakah itu baku harus seperti itu sehingga karakter gaya mengajar kita juga harus mengikuti panduan instruktur itu, gitu ya Mas Adit ya? Atau bisa fleksibel sesuai gaya dan karakter mengajar kita, termasuk boleh nggak kita menambahkan entah itu elemen dalam slide atau menambahkan slide gitu ya, menyesuaikan gaya mengajar kita. Itu pertanyaan Mas Amanda. Benar ya Mas ya? Nah, sebelum ke saya ke teman-teman yang lain dulu. Gimana pertanyaan Mas Aditya tadi? Ada yang mau merespon dulu sebelum ke saya? Boleh nggak tuh panduan instruktur itu nggak baku tapi menyesuaikan gaya kita, atau boleh nggak kita nambahin elemen atau nambahin slide menyesuaikan gaya kita? Ayo silakan. Boleh nggak sih gitu ya? Izin oke. Ya Mbak Sisra silakan. Mbak Sisra apa Mbak Mbak Sisra dulu deh. Iya. Kalau menurut saya sebenarnya kalau substansinya harus sama. Tapi kalau dari gayanya itu boleh berbeda. Mungkin dari cara kita delivery-nya boleh berbeda. Tapi untuk substansi intinya poin-poin yang perlu tadi target pembelajarannya itu harus sama yang disampaikan. Kalau gayanya sih boleh berbeda. Itu pendapat saya Mas Ongki. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Sisra ya. Menurut Mbak Sisra nih ya, yang harus baku, harus pakem itu substansinya. Tapi kalau gaya mengajarnya, berarti kalau gaya mengajar, kalau satu instruktur dia misalkan bikin analoginya payung gitu, Mbak Sisra, saya nggak mau payungnya, saya mau pakai helm. Karena substansinya sama, boleh ya berarti kalau untuk Mbak Sisra. Oke, jadi teman-teman yang lain? Ya Pak Ongki, hampir sama dengan Bu Tirka. Kalau panduan memang harus ada Pak Ongki. Harus ada supaya kita nggak keluar dari jalurnya. Cuman kalau cara penyampaian, kemudian seperti tadi analogi, dan instruktur kan juga punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi kemudian juga menengok audiensnya saat itu, jika hanya kita kaku dengan satu gaya, nggak apa-apa kita sedikit keluar dari panduan untuk wake up lagi mereka, kemudian kita harus tetap di relnya sesuai panduan utama, tujuan dan sasarannya itu nggak melenceng. Gitu. Yes, oke, nice, thank you Bu Rahmatul Hidayati. Oke, bahkan nih saya tambahkan, jadi benar ya Mas Aditya dan teman-teman, jadi boleh sebenarnya bahkan kalau menurut Mbak Iin, Mbak Endah Rahmawati, ketika ngajar di TOT gitu ya, Mbak Iin selalu menekankan ketika teman-teman ngajar, jadilah diri sendiri. Gitu. Ya punya karakter, kita masing-masing punya karakter gitu. Nah, Allah sudah menetapkan kita masing-masing punya sidik jari yang berbeda-beda gitu. Pasti gaya mengajar kita ya mungkin ada yang sama, tapi
sama pun nggak sama 100% gitu, pasti ada yang berbeda gitu. Dan kita nggak harus meniru siapapun dalam meniru secara persis siapapun dalam menyampaikan materi pembelajaran. Justru yang paling kuat itu ketika kita punya karakter sendiri. Nah, itu letak fleksibelnya di situ. Yang kenapa disebut panduan instruktur? Karena tadi yang disebut Mbak Cisra, Mas Adit ya. Nah, substansi yang harus dijaga ya kita tuangkan di panduan instrukturnya. Gitu. Jadi di setiap slide itu nanti jelas slide ini menjelaskan tentang apa. Mungkin kalau ada yang kesulitan gitu ya, ada juga di antara kami para instruktur ini yang di panduan itu kita ketik skripnya, Mas Adit ya, nggak ada masalah gitu. Karena skrip itu kan akan berbeda disampaikannya ketika orang yang punya karakter berbeda yang akan menyampaikan gitu. Tapi skrip itu sebagai bantuan, sebagai guidance bahwa oh seperti ini loh jalan pikiran instruktur yang membuat gitu. Ya, jadi boleh juga kita mengetikkan atau mencantumkan skrip gitu sampai ditulis ya kayak kita bikin kalimat langsung ya Mas Aditya dan teman-teman pakai tanda petik gitu ya. Bapak dan Ibu semua gitu. Sampai ditulis itu nggak ada masalah. Nah, tujuannya adalah supaya siapapun nanti instruktur yang misalnya kebetulan tidak ikut mendevelop materinya, ketika membaca itu sudut pandang dia bisa paham, oh sudut pandang instruktur yang membuat panduan ini tuh begini. Nah, perkara nanti dia menyampaikan dengan parafrase dengan bahasa dia sendiri, nggak ada masalah. Gitu. Menjawab ya, Mas Aditya ya. Siap, makasih Mas Mungki. Oke, thank you. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ini sama ya. Nah, kalau tadi secara diagram, ini yang akan kita pelajari. Jadi ada 9 simpul utama di pembelajaran TOT ini. Teman-teman nanti diharapkan mampu menetapkan tujuan dan sasaran. Ini poin kunci, teman-teman. Dan ini sekuensial ya, teman-teman ya. Ini kalau bicara di sini, dia ada di tahapan, menyusun tahapan, tahap ketiga tuh, menyusun tahapan pembelajaran. Nah, tahapan pembelajaran itu sebisa mungkin kita udah tetapkan ketika kita menetapkan tujuan dan sasaran. Ini sebenarnya sudah jadi tahapan pembelajaran. Nah, hal yang berbeda di TOT kali ini karena kita nggak 100% tatap muka. Maka ada penyesuaian nanti. Tahap yang pertama yang mana, tahap yang kedua yang mana. Dengan pertimbangan begini, teman-teman. Ini kan 1 sampai 9. Kalau bicara sekuensial, 1 menetapkan tujuan. Ini harus ya, harus yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan pemetaan. Nanti teman-teman juga akan belajar mind mapping. Nanti kami akan share juga sebuah tools yang powerful untuk melakukan mind mapping. Jadi kita melakukan pemetaan kebutuhan dan sumber pengetahuan seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian baru menentukan tahapan, handout, slide, bikin panduannya, sampai bikin evaluasi. Nah, hal yang berbeda kita lakukan di sini, kenapa? Karena kita terbentur waktu dan suasana Ramadan. Ya. Suasana Ramadan ini kalau kami memaksakan tatap muka langsung, nah tentu waduh, gimana ya kita biasa buka bersama misalkan yang kumpul keluarga dengan keluarga gitu ya. Terus harus di learning tentu akan menyita waktu berharga teman-teman buat keluarga gitu ya. Makanya kita pecah menjadi 2 tahap dan kita upayakan sebisa mungkin meskipun nggak sekuensial ya, nggak urut 1 sampai 9, tapi teman-teman nggak kehilangan pemahamannya. Kenapa? Karena concern-nya di tahap pertama, karena kita lakukan online, maka materi-materi yang akan kita deliver yang memang bisa dipahami secara mudah via online. Gitu. Nanti kita lihat tahap kedua. Tahap kedua itu yang akan sulit kalau kita tatap mukanya online. Maka kita prefer kita tatap muka langsung di LC. Yang pertama di tahap 1 ini, kita akan belajar, oh ternyata kita kan training of trainer. Oh ternyata trainer itu bukan hanya, tadi kayak Mas Budi ya, bukan hanya instruktur, orang yang
pekerjaannya adalah memberikan instruksi. Ya, ternyata bukan hanya memberikan instruksi, ternyata ada fungsi organizer juga, ternyata ada fungsi fasilitator juga. Gitu. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana membuat evaluasi. Dan evaluasi ini harus align dengan tujuan pembelajaran. Nah, meskipun kita belum pelajari tujuan pembelajarannya, nggak ada masalah karena kita belum develop bahan ajarnya. Kita masih belajar. Kita nyicil belajar ininya, dasar-dasarnya dulu. Kemudian ada yang namanya prinsip RUSPA dalam penyampaian pembelajaran. Nanti kita akan pelajari ya. RUSPA itu Reason, Understand, See, Practice, Action. Kemudian teman-teman juga selama online ini sampai Jumat akan belajar mind mapping. Tadi sudah saya sebut ya. Nah, dan terakhir pengenalan apa itu bahan ajar atau kalau di kita standar di kita sebut RP3I. Rencana, proses pembelajaran dan panduan instruktur. Ini yang akan kita pelajari sampai dengan hari Jumat. Gitu. Dan semoga waktunya nggak terlalu menyita pekerjaan dan energi ya. Teman-teman dan Bapak Ibu, jam 10 sampai jam 12. Tahap kedua kita lihat, nah ini yang tadi saya sebut, ini yang kalau kita online akan ya kita akan menemui kesulitan kalau online. Ini kita usulkan nanti di tahap kedua kita tatap mukanya langsung. Setelah kita punya bekal tadi dari tahap pertama, kita mulai nih menyusun RP3I-nya. Menyusun RP3I-nya ini kemungkinan besar potensinya kita akan berkelompok gitu. Satu materi bisa 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Baru kemudian kita belajar membuat desain presentasi, membuat aktivitas seperti ice breaking, energizer, sampai ke belajar teknik presentasi dan teknik fasilitasi. Ini ada nomornya 4 sebenarnya. 4 ini sebenarnya. Nah, dan yang paling penting ada di poin 4 ya, penting dalam hal tatap muka langsung. Jadi nanti ketika kita belajar teknik presentasi dan teknik fasilitasi kita bisa praktek langsung gitu. Kami pun bisa melakukan direct coaching dan seterusnya. Ini teman-teman 2 tahap yang akan kita pelajari mulai besok sampai dengan hari Jumat. Saya rasa itu yang penting untuk teman-teman ketahui dan persiapkan, meskipun belum menyiapkan materi apa-apa ya, si persiapan, bayangannya seperti itu nanti. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanya. Mas Adi. Mas Randy ya? Ya, Iya, silakan Mas. Mas Randy. Izin Mas, boleh ini Mas, mungkin Mas Adi bisa memberikan kami gambaran Mas. Ini kan terkait nanti silabus Mas, atau katakanlah desain nanti yang akan kita siapkan Mas ya ke depannya. Itu dari Mas Adi kira-kira nanti kira-kira Mas, cara sederhananya Mas, kan nanti silabus itu kan tergantung dari berapa banyak kita katakanlah menyampaikan materinya atau seberapa dalam itu belum ada Mas ya gambarannya Mas ya. Karena itu nanti akan menentukan sih Mas seperti apa nanti silabusnya. Kalau memang ternyata katakanlah Mas simpelnya misalkan kita hanya 4 kali pertemuan misalkan Mas ya suatu materi, berarti kan kita bisa mengeset Mas kontennya seperti apa gitu gambarannya. Atau sebaliknya misalkan materinya hanya sampai ke batas tertentu, berarti kita juga bisa bisa mengeset atau punya gambaran nanti apa sih Mas seperti apa dalam mendesainnya itu Mas. Itu aja Mas Adi. Terima kasih. Thank you pertanyaannya Mas Randy. Kalau bicara menyampaikan materi atau presentasi, batasan kita apa sih teman-teman? Batasan presentasi kita itu apa sebenarnya? Ayo, silakan Mas. Waktu. Yes, betul, waktu. Seperti yang ditanyakan Mas Randy, batasan kita itu waktu. Gitu. Nah, nanti kita akan melakukan adjustment, melakukan penyesuaian antara waktu dengan materi, karena apapun silabus dari learning itu kan sudah ada. Nah, kita akan gambarannya seperti ini berarti. Kita
Ini misalkan silabus ya, ini buat Mas Randy dan teman-teman. Silabusnya udah ada nih, silabus dari learning. Nah, misalkan dia memahami apa gitu ya, terus mampu melakukan ini, mampu menyusun gitu ya. Nah, silabus ini kita bekerjanya nanti tetap berdasarkan silabus ini, Mas Randy. Ini kan nanti kita akan lakukan pemetaan ya. Misalkan apa? Misalkan teknik presentasi gitu ya. Teknik presentasi ini misalkan apa dulu? Oh, kita akan belajar opening gitu ya. Openingnya apa aja gitu. Kemudian misalkan teori komunikasi gitu ya. Teori komunikasi. Itu apa aja gitu. Ada verbal, ada non verbal gitu. Kita petakan dulu. Ini sumbernya misalkan teorinya siapa. Kalau yang biasa kita gunakan dan sampai sekarang masih jadi rujukan itu teorinya Mehrabian. Albert Mehrabian. Opening ada apa saja. Sumbernya ada nggak? Ini kita petakan semua. Kemudian sampai kita bikin handout gitu ya. Sampai ke slide per slide. Nah, jadilah slide. Nah, slide ini bisa jadi, ini kan representasi dari tujuan dan sasaran silabus kan. Bisa jadi sampai 43 slide misalkan ya, Mas Randy. Nah, 43 slide ini itu standar untuk silabus yang kita jadikan rujukan tujuan dan sasarannya. Jadi ini materi 43 slide. Misalnya ini teknik presentasi. Ini udah mulai masuk ke teknis sedikit ya, nyicil ya teman-teman ya. Dari teknik presentasi, 43 slide. Nah, tantangannya adalah di programnya ini kita punya waktu berapa lama, karena batasan dari sebuah presentasi, ketika kita mengajar itu adalah waktu. Poin pentingnya adalah kita udah punya materi baku, kita sebut gitu ya, yaitu teknik presentasi. Nah, ketika dalam sebuah program, Mas Randy dan teman-teman, misalkan ada di Basic Leadership Development Program, gitu ya. Salah satunya ternyata ada tuh materi, kan materinya macam-macam ya. Ternyata ada materi teknik presentasi ini misal. Nah, di Basic Leadership Development Program itu teman-teman desain, nge-set waktunya itu tatap muka misalkan ya, sekarang udah nggak online. Misalkan 6 jam. Oh, 6 jam. 6 jam 6 kali 60 menit, 6 jam pelajaran, 6 jam lab lagi. Maka 43 slide tadi tentu kita punya keleluasaan kalau waktunya 6 jam. Gitu ya Mas Lendi ya. Oh, ini oke lah ini kayaknya bisa semua kita deliver gitu. Ke 43 slide-nya. Nah, di program yang lain misalkan ada program yang satu rangkaian program itu buat teman-teman di keuangan misalkan. Ada juga tuh teknik presentasi buat teman-teman keuangan. Misalkan ini program untuk keuangan gitu ya. Tapi dia hanya 2 jam. 2 jam lat. Nah, ingat batasan kita adalah waktu, bukan jumlah slide. Ya, batasan kita itu waktu. Maka 43 slide ini, nah kita harus konversi ke bagaimana supaya dia cukup pas tepat di frame 2 jam itu. Artinya dari 43 ini mungkin ada kalau di tahapan pembelajaran gitu ya, ada bab-bab yang akan kita drop atau ada slide-slide yang kita skip. Yang kita ambil dari 43 slide ini adalah simpul-simpul utama sehingga teman-teman punya pemahaman di simpul-simpul utama juga ini yang cukup kita deliver hanya dengan 2 jam.
Jadi mungkin hanya 18 slide. Tapi kita rujukannya tetap dari sini. Dari ini, yang 43 slide. Gambarannya seperti itu, Mas. Nanti kita akan pelajari juga ada yang namanya content structure. Nah, content structure itu yang paling gampang. Nanti sambil saya cari, saya tampilkan ya. Tapi gambarannya seperti itu. Mengkonversi dari 43 slide ke 18 slide ini. Nah, ini kita akan dibantu dengan yang namanya content structure. Nah, kalau kita udah punya pegangan ini gampang. Oh, hanya 2 jam. Oke, berarti saya akan ambilin ini. Gambarnya seperti itu, Mas Randy. Menjawab ya? Ya, terima kasih Mas Adi. Karena ini kan yang pertama Mas ya. Maksudnya kita belum ada referensi atau materi yang ada sebelumnya Mas. Jadi setidaknya kita bisa mengukur atau bisa membuat persiapan Mas. Karena ini kan benar-benar dari awal Mas ya. Benar-benar kita develop semua. Jadi saya biar ada bayangan kurang lebih nanti seperti apa gitu Mas prosesnya nanti. Gitu. Iya, betul. Ya, baik terima kasih Mas Adi. Jadi materi yang kita develop itu materi lengkapnya gitu teman-teman. Materi lengkap itu ya kayak kita punya senjata, kita punya pistol gitu ya. Pelurunya ada 10 gitu. Pas kita gunakan ya sesuai kebutuhan. Kalau memang kita perlu menembak ke 10 sasaran target ya kita tembakkan semua. Tapi kalau penjahatnya misalkan cuma 2 ya kita berarti hanya butuh 2 gitu ya. Nah, persis seperti itu. Yang penting pistol kita pelurunya itu lengkap, ada 10. Itu poinnya. Nanti tinggal programnya itu kita punya waktu berapa lama gitu ya. Nah, disitulah kita akan mengkonversi menggunakan content structure. Saya sambil bukakan yang namanya content structure. Ini jadi nyicil masuk ke materi. Pak Ongki boleh izin bertanya Pak? Ya boleh, silakan. Sebentar. Siapa ya? Oh Mbak Nia ya. Iya Pak, dari Nia Pak Kanwil Jatim. Mau memastikan Pak untuk terkait yang dibahas tadi kan kita harus membuat desain kemudian memastikan untuk yang memetakan sumber pembelajaran tersebut Pak. Apakah kita sudah nanti diberikan ada silabus misalnya dari satu silabus ini dalam jangka waktu 3 bulan nih harus selesai atau mungkin kita sudah dikasih patokan seperti itu atau kita juga yang akan menyusun materi tersebut Pak? Langkah-langkahnya tadi. Oke, pertanyaan dari Mbak Nia ya. Saya jawab langsung ya Mbak, karena udah 11:30 kurang. Silabus itu teman-teman nanti rujukannya ngambil dari learning. Ya, learning itu kan sudah punya program pengembangan jabatan. Ini karena spesifik yang mau kita develop ini kebutuhan atas permintaan teman-teman di wilayah dan cabang dari PPJ atau program pengembangan jabatan itu. Nah, PPJ itu sudah ada silabusnya. Yang kita akan lakukan pertama kali nanti adalah silabus itu kita bedah dengan supervisi teman-teman dari learning, terutama dari penata utama desain pembelajaran. Oh, maksudnya memahami ini tuh apa? Maksudnya melakukan ini tuh apa? Udah nih, satu pemikiran, baru beralih ke proses tadi, kita cari sumbernya gitu. Apakah perdir internal kita, apakah teori, apakah buku. Dan di proses ini proses kreatif dari kita semua. Proses kreatif dari teman-teman, dari kami di instruktur. Jadi kita bebaskan sebebas-bebasnya. Teman-teman mau cari rujukannya dari buku, dari Dila, dari apa saja, dari internet gitu ya. Silahkan. Ini proses kreatif. Tapi semua yang kita rujuk itu nanti tercatat ya teman-teman, terdokumentasi di RP3I, di rencana proses pembelajaran dan panduan instrukturnya. Ada daftar putakanya kayak kita lagi nyusun skripsi gitu ya, kayak bikin karya tulis ilmiah. Ada daftar pustaka. Oh, rujukannya misalkan teknik presentasi ini bukunya siapa, bukunya Dale Carnegie, bukunya siapa, Presentation Power, Pusta Hari Kurnia misalkan, dari websitenya Jeff Bezos misalkan, dan macam-macam. Itu proses kreatif, Mbak Nia. Jadi
dibebaskan di proses kreatif itu. Meskipun nanti di akhir tetap harus ada tuh daftar pustakannya. Jadi secara karena memang ada standarnya ya teman-teman. RP3 itu ada standarnya, termasuk kita ngambil sumber dari mana itu harus kita tulis di daftar pustaka itu. Jadi ini sekaligus mulai masuk ke RP3I. Kalau daftar pustaka itu Perdir ya gampang tinggal ditulis Perdir. Tapi kalau buku harus spesifik ya, bukunya siapa, terbitan tahun berapa, itu harus ada. Karena itu ada di audit operasional kami ya, Mbak Pita ya, yang audit mutu ya. Dia itu di audit bahan ajar RP3I itu. Nah, salah satunya yang dicek pasti itu daftar pustakanya. Oh, abal-abal atau beneran nih? Gitu Mbak Nia, semoga menjawab ya. Tenang, nanti akan ada pendampingan dari kami di learning, baik itu teman-teman instruktur maupun teman-teman yang ada di teman-teman learning yang ikut di associate ini juga ya. Nanti akan ada supervisi untuk kita fine tuning si tujuan dan sasarannya ini apa sih sebenarnya gitu ya. Gitu Mbak Nia. Saya sambil share screen lanjutkan yang tadi ya. Nah ini bentuk ya Mbak Nia. Nah ini bentuk si content structure, bentuk dasarnya content structure. Mas Randy dan teman-teman ya. Ini prosesnya dari silabus, tujuan, kemudian sasaran, tahapan pembelajaran, jadilah ini. Tahapannya itu ada, untuk membuat desain slide presentasi itu ternyata harus dibuat opening. Kemudian si peserta harus paling tidak menguasai 5 tips desain presentasi virtual ini. Kemudian nanti ada praktek, ada closing-nya. Nah, masing-masing ini kita sudah set, misalkan kita opening-nya itu menjelaskan tentang spend attention antara manusia dan ikan. Itu durasinya 5 menit. Keterangannya apa sih? Ya, mendiskusikan ini. Kemudian kita menyampaikan why-nya, pentingnya visual dalam keseharian. Itu kita menyampaikannya kita butuh waktu 5 menit. Terus ada game, desain gambar, kita butuh 10 menit. Untuk tahapan pertama, ini kita butuh waktu 20 menit. Gitu. Kemudian mulai masuk ke tips. Tips pertama, tips kedua, tips ketiga, dan seterusnya kita butuh 90 menit. Praktek 45 plus 60, sehingga total itu semuanya 240 menit. Nah ini satu rangkaian lengkap pembelajaran membuat desain presentasi. Ada 240 menit. Nah gimana kalau pas kita dapat program di desain oleh teman-teman desain yang ada di learning, desain pembelajaran itu kita hanya diberi waktu 2 jam. Maka kita tinggal memainkan di sini. Nah, di sininya nih. Yang tadinya 5 tips, kita bisa drop tips-tips yang kita cari pokoknya yang simpul utama dari 5 tips ini apa sih? Oh, 1 pesan 1 slide. Kemudian menyisipkan gambar nih penting. Kemudian bikin closing. Nah, dari 7 aktivitas ini kita hanya tampilkan 3 tips aja. Sehingga dari 90 mungkin kita bisa mengurangi ini hanya menjadi 45 menit misalnya. Demikian juga seterusnya. Prakteknya mungkin bisa dikurangi waktunya dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya maksudkan dengan content structure. Ada yang sudah pernah menggunakan ini kalau mau presentasi gitu? Belum ya, pokoknya kita nyusun presentasi gitu, langsung jalan, nggak ada masalah. Kita sekarang, ternyata ada ya, kita bisa menyusun seperti ini. Ini memudahkan kita ketika konten yang kita buat, RP3 yang kita buat itu untuk 8 jam gitu, tapi kita dikasih waktu oleh learning ngajar hanya 4 jam. Oh, gampang. Berarti tinggal lihat dari sini. Mas Ongki mau tanya boleh? Mas Dedi, silakan Mas. Ya. Puasa Mas? Puasa alhamdulillah Mas. Mas Ongki, aku mau tanya. Mungkin dari pengalaman pribadi Mas Ongki, kalau biasanya kita kalau ngajar kan tuh biasanya ini ya secara apa ya, bikin PPT mengajar gitu kan. Tidak ada yang begini sih, baru pertama kali melihat sebenarnya course structure. Tapi mungkin bagi yang pertama kali menggunakan ini, apakah nanti tidak menjadi terbata-bata nggak sih Mas?
karena melihat aduh sudah Ya. 4 menit nih, udah hampir 4 menit, dikit lagi waktunya gitu loh Mas. Sementara kalau misalnya itu go with the flow mungkin cair gitu ya, jadi tidak melihat waktu gitu kan. Oke. Apakah ini Mas nanti bagi pemula itu menjadi kelemahan nggak sih Mas? Takut apa ya, khawatir akan waktu yang sudah mau selesai, misalnya game sudah mau selesai tapi ternyata belum gitu ya. Apa ya, hambatannya apakah ada Mas? Banyak nggak Mas hambatannya Mas selama kali menggunakan ini gitu? Terima kasih Mas Mufti. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Dedi ya. Ini juga jadi pertanyaan yang ada di kepala saya ketika pertama kali belajar ini, membuat content structure ini. Dan saya dapat jawabannya itu ketika saya melakukan observasi di pelatihannya Dale Carnegie. Ya, di pelatihannya Dale Carnegie. Jadi Dale Carnegie itu dia menyelenggarakan 2 kelas yang sama. Maksudnya materinya itu sama. 2 kelas, kelas A sama kelas B. Jadi kan sebelahan. Pintunya itu berdekatan. Terus saat itu sedang di tengah-tengah instrukturnya menyampaikan materi. Instrukturnya berbeda dong ya, kelas A Bu Esti, kelas B Pak Andri. Nah, ketika saya masuk ke kelas A, di menit itu Bu Esti itu sedang menyampaikan satu hal. Dengan cepat saya beralih ke pintu kelas B, saya buka. Pak Andri itu persis menyampaikan seperti kelas sebelahnya. Rahasianya ada di content structure ini. Bahkan mereka sangat ketat dalam ini, Mas Dedi dan teman-teman. Bahkan mereka setiap kali ngajar itu pasti punya asisten, punya co-fasilitator yang dia pegang timer. Kalau di Dale Carnegie itu spesifik ya, timernya itu ini loh, Mas Dedi. Apa yang kalau kita ke front office di hotel terus orangnya lagi nggak ada terus kita pencet ting gitu loh. Nah, dia pegang timer sama itu. Jadi ketika sudah sekian belas menit yang seharusnya dia sudah beralih ke aktivitas atau bisa beralih ke konten selanjutnya dan dia belum misalkan sekian menit sebelumnya dia sudah di warning oleh co-fasilnya ting gitu dari belakang tapi suaranya kan nyaring ya itu gitu saking ketatnya mereka menjalankan ini. Nah, ini yang menjadikan paling tidak ya yang diyakini oleh Dale Carnegie dan saya pun meyakini hasil dari kelas A dan kelas B itu hasil yang diterima oleh audiens sama. Gitu. Jadi memang di awal akan butuh penyesuaian. Sebenarnya kalau buat saya content structure ini sangat membantu ketika kita membuat gitu. Kita membuat tuh kita kan udah setengah hafal ya Mas Dedi ya. Oh setelah ini tuh ini, setelah ini, setelah ini, setelah ini. Nah kadang-kadang meskipun biasanya kalau tatap muka langsung itu saya itu mencetak ini, tapi kadang nggak harus dilihat karena udah hafal. Gitu, sekian menit, sekiranya ini. Dan kalau buat kita di kesempatan awal-awal, nggak perlu saklek harus 10 menit gitu Mas Dedi, nggak harus saklek ya. Nggak harus saklek. Artinya kita bisa ambil kompensasi kalau di konten opening ini ternyata lebih dari 25 menit, berarti kita harus mengurangi dari yang lain. Demikian seterusnya sampai waktunya selesai. Jadi masih bisa fleksibel Mas Dedi. Gitu, nggak harus saklek ini 5 menit gitu. Wah, kalau lebih dari 5 menit gimana? Nggak ada masalah. Kita bisa kompensasi dari waktu di konten atau di activity yang berikut. Gitu. Semoga menjawab ya. Jadi ya. Karena Mas khawatirnya nanti jadi apa tuh, jadi apa ya, rada jantungan, dulu ini udah mau selesai. Karena kan kalau harus apa ya, exact dengan time gitu ya. Nah, khawatirnya Ya, justru Mas ini Dedi, kalau Mas Dedi udah punya pegangan ini, nanti nggak khawatir lagi, oh waktunya udah mau selesai, nggak khawatir gitu. Gitu. Bisa-bisa malah waktunya, wah kok enak ya, kok jadi bisa tepat waktu gitu. Atau bisa jadi, wah belum waktunya selesai, saya udah selesai nih gitu. Bisa jadi untuk hal lain, misalkan memperbanyak praktek gitu dan seterusnya. Nanti kita rasakan sendiri Mas Dedi, perbedaannya antara bikin materi langsung dengan bertahap seperti ini. Gitu Mas Dedi ya.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kita udah mulai nyicil masuk ke materi ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan teman-teman. Saya meyakini apa yang kita diskusikan tadi sedikit banyak mulai membuka wawasan kita ya. Oh, berarti buat besok Rabu sampai dengan Jumat seperti apa. Tadi udah nyicil beberapa sampai kita buka konten structure tadi ya. Dan harapan saya semoga di Rabu sampai Jumat kita menjadi lebih cepat nanti ya untuk kita ketemu lagi di habis Lebaran. Nah, setelah ini kita juga perlu mendiskusikan satu hal lagi. Tadi saya terlewat ya. Kira-kira di tanggal berapa kita mau lakukan tatap muka langsung? Karena momennya kan habis Lebaran. Ya. Seingat saya, diskusi dengan teman-teman instruktur kemarin tuh minggu kedua bulan Mei. Saya lupa tanggalnya, minggu kedua bulan Mei itu antara tanggal 8 itu apa 19 apa 15 itu ya. Nah, itu mari kita diskusikan juga. Ya, sementara dari ya, Bu Afrila silakan. Nggak ikut tanggal 8 Mas Oki atau tanggal 12. Oh ya, minggu kedua dan atau ketiga. Ya, dia minggu pertama itu memang langsung tanggal 1 ya terminnya ya. Iya, cuti. Nah ini kan teman-teman yang masih cuti. Aku termasuk yang ambil Mas, sorry. Atau nanti kalau perlu kita polling ya. Boleh. Kalau minggu kedua sih tanggal 8 itu ya, tanggal 8. Ya. Oke. Dari saya sementara untuk penjelasan tadi saya cukupkan Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya tutup dulu ya, nanti kita masih bisa lanjutkan diskusi ini dengan Bu Ella dan Mbak Santi untuk tanggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku baca. Ya. Kita berikan aplaus untuk Mas Ongki. Nggak pakai minum ya, Mas? Oke, terima kasih. Gimana keranjang belanjaan Bapak Ibu teman-teman udah isinya ya. Besok kita isi lagi keranjang belanjaan kita selama 3 hari Rabu, Kamis, Jumat di jam yang sama, istirahat siang. Dan sampai jumpa besok Bapak Ibu di link Zoom yang sama. Dan untuk tadi sudah kita kontak nomor HP untuk kita buat koordinasi bersama ya nanti setelah TOT ini mau kita koordinasikan untuk yang TOT offline-nya. Kalau kita ketemu di Bogor ya. Oh iya mau foto dulu katanya. Silakan yang masih off cam. Saya pengen lihat senyumnya. Baik, kemudian yang sudah on cam juga berikan senyum yang terbaik. Mau difoto nih. Silakan Mas Ongki. Oke, saya foto ini ada 4 screen ya. Ini pokoknya yang ada di layar saya ya. Screen pertama dulu, silakan. Iya, oke. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu ya. Screen yang kedua. 1, 2, 3. Screen yang ketiga, kalau di saya screen yang ketiga ini ada Mas Ajit, Mbak Rita, Mas Ziko, dan seterusnya. 1, 2, 3. Screen terakhir, keempat, ini ada Mas Helmi, Mbak Mita, Mbak Tika, dan seterusnya. 1, 2, 3. Oke. Baik, sampai ketemu besok ya teman-teman semua. Semoga tetap semangat dan sukses, sehat terus semuanya sampai TOT tahap 1 ini selesai dan kita lanjut ke TOT tahap 2. Sampai ketemu besok. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Santi, Bu Ella. Bu Ella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mita.